Ngapain nih? Take one. Ngopi kertas. Ngobrolin Tadi komik kertas. pilihan komik berkualitas. Balik lagi di segmen Bacol. Bahas. Komik lokal. Lokal. Lu ngapain, P? Ini mainan gimmick. Ini namanya gimmick nih. Gimik apa ya? Bookmark. Bookmark. Kayaknya bookmark. Untuk pisau ya apa? Bentuknya karambit. Oh. Karambit apa karimbit? Karambit lah. Ini begini sebenarnya kalau senjata aslinya nih megang ini. Ini kayak di film The Raid ya. Yoi, Mbak Julia Estelle. Udah, Dulu Yosan pakai palu. palu dia. Oh iya, siapa Ini dong? si Oh si Yayan. Yayan. Iya, gua ingatnya Julia Estelle doang. Ya, yang paling gua ingat kan itu. Ya oke, apa nih? Nah, ini adalah komik pertama dari Punakawan Studio. Woi. Punakawan Studio. Nah, ini adalah gimmicknya nih. Kalau lu beli komiknya nomor 000 ini. Nomor 00. Nomor 0. Nomor 0. Equators Emerald. Lu akan dapat gimmick atau bonus. Kurang lengkap judulnya. Tales from the Land of Equators Emerald. Ya. Tuh. Panjang. Panjang. Jadi gue bacanya Equators Emerald aja. Oh, Karena iya. untuk judul komik, menurut gue agak panjang Panjang. sih. jadi agak nggak lazim. Nah ini Gitu. dibikin oleh Nah, dibikin oleh Punakawan Studio. Punakawan Studio itu awalnya 3 orang nih. tapi ya, Om Nopal, Om Pipin, sama Om Aan, Ardian Syaf. Gitu. Ini ada tanda tangannya nih. Ardian Syaf, Om Ini Piping. Nopal. Ini nggak ada namanya pasti Nopal. Beruntung sekali nih punya tanda tangan. Lengkap. Nih, lengkap nih, gue dikasih nih sama si Bray nih. Nah, dibantu oleh Om Wenda dan Om Kis Triyono. Wenda ya. Cis, Aris Wenda. Aris Wenda sama Om Triyono. Nah, ini proyek pertama dari studio Punakawan. Buku pertama juga, buku pertama juga, buku 0. Buku ini tuh formatnya ya bisa kita lihat nih, format UAS komik, full color. Dan kalau nggak salah ini connecting cover nih. Gue lupa di cover berapa ya. Oh iya, Gue lupa bawa nanti. Connecting cover ya. Oh. Ya gue dapetnya ini nih, dikasihnya ini. Dikasih. Oke, langsung kita buka aja. Jadi Nah, sebenarnya sebetulnya editornya banyak nih. Menarik editornya nih. banyak nih. Editornya ada siapa aja, coba tolong bacain. Jadi ada di sini ada 3 cerita ya. Nah di sini ada pokoknya tadi Om Noval, Pipin. Bukan editor, dong, kreator. Dia kreatornya, maksudnya kontributornya banyak. Kontributor. Oh iya, kontributornya selain ini sebenarnya ceritanya digawangi sama Om Nopal nih, Om Nopal gawang. Tapi untuk eksekusi interiornya 3 orang, ada Om Ardian Syaf, Om Piping sama Nopal sendiri. Dan ini Tapi ada pin up juga tuh dari teman-teman artis. Ada Iwan, ada Copo ayo. siapa tadi? Gue lupa. Iwan sama Om Cis. Terus ada di sini kan karena dia bahasa Kita lihat di Inggris belakang ya. ada ya. Bahasa Inggris ada translatornya, ada Om Hoshi. Oh, apa kabar, Om Hoshi, Ros? ya. Apa kabar nih Om Hoshi Ya, nih? semoga sehat sentosa. Dan Udah lama nggak ada kabarnya ya. Iya udah lama ya, nanti kita kontak lah gitu. Terus ada siapa nih? Yuni Sudarmo. Ya, oke. Yuni Ada Sudarmo. 2 Sip. orang ini dibantu ya, jadi untuk apa namanya? Pengecekan Jadi buku tes bahasa Inggris. ya. Singkatnya buku ini menceritakan asal usul origin dari 3 karakter. Satu si Punakawan, karakter Punakawan. Satu ada namanya Bintang. Bintang itu cewek. Cewek Belanda. Tapi dia lahir di Indonesia nih. Dia lahir di Indonesia. Nasionalismenya tinggi gitulah ceritanya. Terus ada satu lagi si Fahri. Fahri ini asli Indonesia, cowok. Dia punya kemampuan khusus gitulah. Nah, ini kita nggak usah ceritain. Oh, ini Yamroni nih, Om Yamroni. Kontributor pin up ya? Kontributor pin up. Kita nggak usah ceritain detail, tapi intinya di sini adalah asal usul. Jadi dibagi 3 dan di 2 bahasa. 2 bahasa ya. 2 bahasanya tuh apa? 2 bahasanya tuh bukan
biasanya kalau ada apa bahasa Inggris bahasa Indonesia bawa gitu kan anak-anak gitu kan. Itu kalau anak-anak gitu kan. Tapi ini enggak nih. Ini dibagi dua sama dia. Dibagi 2,5. Jadi begitu kita selesai nih baca ceritanya, nanti ada versi bahasa Indonesianya tuh dimulai dari tengah. Ini udah selesai nih. Bahasa Inggris udah selesai. Kita buka bahasa Indonesia. Tapi halaman sama ininya. Halaman sama tapi ini versi warna pensil. Apa tuh istilahnya? Unwrapped ya, unwrap. Oh iya nih, ini sama gitu. Karena ini bahasa Indonesia nih. Versi hitam putihnya ini versi belakangnya bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin targetnya gua nggak tahu sih. Targetnya orang Indonesia atau orang asing juga. Orang asing karena daripada mungkin produksi satu masing-masing bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu ya. Mendingan jadi satu aja. Mending gitu jadi kan. satu gitu. Itu strategi marketingnya gitu. Cuman ya gue melihatnya sih jadi kayak mubazir ya, dalam tanda kutip mubazir karena kan ini launchingnya tuh di Popcorn, gue inget banget ini di Popcorn. Popcorn itu kan ya acara di Indonesia ya. Berarti kan sebenarnya targetnya ya orang Indonesia gitu kan. Targetnya orang Indonesia terus lu bikin dua bahasa gini, 2 versi bahasa dengan cerita yang sama, cuma beda eksekusi art. Ini secara produksi akan 2 kali lipat gitu kan. Ketika lu secara produksi 2 kali lipat ya udah lu otomatis kan harga jualnya lebih tinggi gitu. Ketika harga jual tinggi, kemungkinan untuk orang beli lebih mikir lagi kan sebenarnya. Apalagi ini di Popcorn ketika lu bersaing dengan banyak vendor-vendor lainnya gitu kan, merchandise segala macam, orang akan mikir gitu. Tapi karena setahu gue juga waktu itu mereka cukup jor-joran juga ya. Jadi nggak cuma komik juga keluarin merchandise ya, seperti si bookmark ya. Iya. Lain-lain gitu ya, banyak juga yang dikeluarin. Gitu. Nah, oke itu dari sisi ini ya, kalau dari menurut gue ya dari sisi marketing agak sedikit merugikan ketika ya lu costnya tinggi dan lu ngejualnya juga. Lu merugikan kreatornya? Bukan konsumen ya? Bukan merugikan dalam hal itu. Strategi yang menurut gue agak kurang tepat sih, nggak lazim sih ketika lu ini kan ceritanya sama gitu kan. Kalau lu mau punya 2 ini yang berbeda. Ini versi unwrapped sama versi original lu harus pisah aja kalau dulu menurut gue sih ngelihatnya dia jadi menguntungkan ini sih, ada 2 versi kan jadinya si pembeli dapat dua macam menguntungkan betul dari gitu. satu sisi itu anggap bonus lah gitu. Tapi kan lu nggak dikasih opsi nih ketika dengan harganya kan jadi lebih tinggi dong kalau dibandingkan kalau ada 2 versi unwrapped sama original gitu. Kalau dikasih 2 pilihan misalnya itu lagi balik gue nggak suka versi unwrapped ya udah gue beli ininya aja gitu. Jadi toh harganya jadi lebih murah, gue jadi bisa beli yang lain gitu kan. Gimmicknya ini ya, strateginya ini. Jadi ada pro and kontranya. Oke. Gitu. Nah itu sih menurut gue, jadi ya udahlah. Nah ini ada asal usul Punakawan digambar sama Om Pipin. Wah Om Pipin Tobing ini mantap lah. Ya masih di KPK nggak? Oh udah enggak ya? Nih udah berkecimpung lama di dunia perkomikan. Dulu Om Piping tuh sempat bikin ini Jawara. Mesti kita bahas nanti komik Jawara nanti ada di sini gambarnya. Komik Jawara. Om Pipin Tobing gitu. Terus selesai cerita ada pin up. Nah, ini masuk cerita kedua nih si Bintang. Cerita asal usul Bintang nih. Ini yang gambar si Noval. Iya, setahu gue sih risetnya mereka cukup dalam sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi Noval sama Pipin juga sampai ke luar negeri. Pelosok. Lain komik Indonesia di luar negeri maksudnya. Ya dia sampai ke daerah juga untuk riset gitu. Jadi ya kalau dari sisi pengumpulan data-datanya dan risetnya sih oke ya. Ya. Karena nggak cuma dari nggak cuma dari
ya dari buku atau Ya, dari mana oke. gitu ya, mereka datang ke lokasi dan ngecek gitu. Aman ya. Aman. Aman. Nah ini cerita ketiga nih. Ini adalah cerita tentang si Fahri, Samsul Fahri. Siapa nih Fahri? Fahri adalah seseorang yang punya kemampuan khusus. Dia ada sahabatnya di sini nih, si Seno Fahri dan sahabatnya. Jadi menceritakan kenapa dia sahabatnya meninggal. Kenapa? Oh, ini gambarnya Aan ya. Ini gambarnya Nggak usah Aan nih, diragukan udah nggak lah usah ya. diragukan lah, ada artis internasional. Itu. Nah udah selesai. Jadi seperti kayak Berlanjut ke ini. introduction ya. Introduction gitu. Nah ya Mungkin nanti gini, gua ada ide nih. Mungkin nanti berikutnya Nah, ini kita bahas rapin aja up. nomor 1, nomor 2. Iya, boleh. Ini masih lanjut kan berapa nomor ya? Gue lupa ya. 4 ya. ada 4 nomor mungkin ya. Terus ini ada juga nih apa beberapa wording nih. Terus ini untuk ini beberapa apa namanya prakata, bukan prakata ya, selesai berarti pasca kata nih. Pasca. Ini ada Bukan forward apa ya? kalau forward kan di depan tuh, ini kan di belakang backward. Ya inilah penjelasan lah kenapa lahir komik ini gitu. Ini Om Adi Suta nih. Terus ada FAQ, obrolan dengan punakawan. Tapi ini nggak kayak Om Sofyan Arif ya dengan metal pertiwinya Enggak, ya ini nggak nyeleneh nih. Ini nggak tahu nih. Ini kayaknya juga sebenarnya yang bikin pertanyaan mungkin dari tim sendiri kali ya, supaya menjawab ya kenapa sih ini gimana prosesnya kayak gitu-gitu kali ya, supaya nggak banyak pertanyaan mungkin. Menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin yang timbul setelah baca. Ada proses, karakter development, Om Pipin, ini Om Noval, Ardian, Syaf. Gitu deh. Jejak kaki bintang nih segera nih ya. Ini ada promo ininya. Ya lumayan sih ya. Iwan. Ini berapa Udah halaman Iwan. sih, Tol? Oh, udah Iwan. Mungkin 60 Ada lagi nih salah ucapan terima kasih. Jadi kayak ini biodata singkat penulis. Banyak ini ya, banyak teks ya. Oh, iya, udah banyak kemarin teks. banyak teksnya. Gitu deh. Nah, ini sih ya udah sih, ini jadi kayak perkenalan aja, jadi mungkin Ya nomor 0 ya. ya Kita mesti lanjut sih ke nomor 1 nomor 1 nanti nih ya, episode berikutnya supaya one by one. mungkin kita ngegali lebih dalam sih cerita tentang si apa namanya Bintang dan kawan-kawannya. Bintang, Fahri dan punakawan. Kawan-kawannya. Jadi kita Ini saya nggak bisa dijajarin nih. Coba nggak punya sih lo. nanti gue Nggak cari apa-apa. deh, kayaknya ada deh. Kalau dijajarin kan kita bisa tahu nih gambaran besarnya dia lagi ngapain sih sebenarnya gitu kan. Kalau dari cover, kalau dari begini doang stand alone kan kita ngeliatnya udah kayak pose biasa nih. Cuma dia ngeliat cet, ada sesuatu di sini nih. Apa itu? Ya kayak bersiap untuk ada bahaya menyerang kayak atau apa gitu ya. Ya, nanti kita coba lah ya. Kita akan bahas di episode Lanjutannya. Episode berikutnya. berikutnya kelanjutannya insya Allah kalau dibawain komiknya sama si Bray. Apa orang aja, lu nggak bilang sih, mendadak sih kasih tau ya. Oh iya, Bawa makanya semuanya. nanti kan nggak bisa semuanya langsung kita bahas. Iya. Jadi kalau bisa kita nanti kupas tuntas ya. Kutang. Tas. Oh gitu. Ya sampai selesai. Oke, berapa nih lo mau kasih skornya kita nih? Ini perkenalan ya. Perkenalannya untuk usahanya, untuk risetnya, ya gue bisa kasih 7,5. Oke. Dikit banget, 8 lah gue. Oh iya 8. Ya udah 8. 8. Sama Boleh, sih. boleh. Gitu ya udah. Karena maksudnya ya kita kalau gue dari sisi gue ya kebetulan gue tahu mereka apa namanya ya terutama risetnya gitu ya. Jadi nggak ya mereka berusaha nggak cuma di permukaan aja gitu. Iya. Oke. Effortnya cukup bagus sih. Kalau gue mau kasih 8 sebenarnya, tapi gue lebih setuju ke 7,5. Karena ini baru pembukaan, baru apa intro ya. Bukan itu. Kalau pembukaan ya menurut gue nggak masalah pembukaan, tapi ya menurut gue ini sih pembagian ini kenapa gue harus dipaksakan untuk baca dua versi bahasa gitu, padahal ya ceritanya sama toh. Ya kalau gue sih prefer dikasih opsi gitu. Ini opsi unwrapped nih, pensil doang nih, opsi original berwarna, jadi gue bisa pilih nih mau milih. Kalau gini kan ya udahlah, gue baca cuma setengah halaman kan selesai, ini kan udah nggak perlu dibaca lagi.
Sama aja gitu. Sama aja, gue cuma menikmati ini. Kalau gue menikmati gitu kan, kan ada orang yang nggak suka versi pensil gitu, nggak suka ya. Ada yang gitu kan. Gitu. Oke, 7,5 ya, setuju? Oke, sip. Teman-teman, kalau ada ide lagi tentang komen apa nih yang mau kita bahas gitu, bisa Langsung aja komen aja di kolom komentar gitu. Dan jangan lupa like videonya, subscribe juga channel kita, nyalakan tombol notifikasi juga. Oke, sekian, terima kasih, Sampai ketemu jumpa. lagi di video berikutnya. Bye.